Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di sana, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Yunani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika melihat orang itu berbaring di sana, dan karena tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab si sakit kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam bila air mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan ketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh membawa tilammu." Tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan daku yang mengatakan, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya, "Siapa orang yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa dia, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam Kenisah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari Minggu keempat ini menjadi hari Minggu Letare atau sukacita. Maka bacaan-bacaan banyak bercerita bahwa Yesus Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Ada banyak cerita penyembuhan dan macam-macam keselamatan di sana. Manakah kabar sukacita keselamatan yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini? Keselamatan sukacita itu dalam Injil pada hari ini bukan hanya soal bahwa orang itu sembuh, tetapi lebih daripada itu, Yesus membawa keselamatan kepada kita semua di tengah-tengah tatanan hidup yang sudah korup, yang sudah tidak menyelamatkan kita. Manakah tatanan hidup yang seperti itu? Ada 2 minimal yang tersirat dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu tadi orang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. Dan dia berusaha untuk nyemplung ke kolam itu, tetapi sudah didahului orang lain. Karena dalam iman kepercayaan pada waktu itu di tempat itu, siapa yang dahulu dialah yang dapat sembuh. Nah, dia sudah berjuang tapi terus kalah. Dan tidak ada orang yang mau peduli. Itulah tatanan masyarakat kita yang diwarnai dengan persaingan dan ketidakpedulian. Sing penting aku sehat, sing penting aku selamat, sing penting aku sugih, mbuh raweruh liyane. Tatanan itu tatanan persaingan yang mau diubah oleh Yesus. Orang-orang dunia ini mengira yang nomor 1 adalah yang terbaik.
Bagi Yesus bukan itu. Dalam bacaan yang lain, kitab ayat yang lain, Yesus mengatakan, siapa yang mau tertinggi, hendaklah ia mau yang terendah. Siapa yang terkemuka, ia harus menjadi yang terbelakang. Tatanan itu yang hendak dibawa kepada kita. Kalau kita mau selamat semua, hendaklah kita mau saling melayani, saling membantu, tidak saling bersaing, tidak saling mengalahkan satu sama lain. Tatanan yang kedua yang biasa sering kali kita dengar adalah tatanan hukum aturan. Kita tahu tatanan hukum aturan di masyarakat kita seringkali sudah korup. Kita sering mendengar istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang-orang yang besar, orang-orang yang mampu berkedudukan seringkali kurang terjamah dengan hukum. Tapi rakyat kecil seringkali justru mendapatkan hukuman. Dan kita tahu di masyarakat kita betapa kita mau ke pengadilan itu sudah takut. Ya mengkonek bener. Karena seringkali pengadilan hukum itu tidak membenarkan yang benar, tidak sungguh-sungguh berdiri dalam keadilan. Begitu pula hukum Taurat yang sudah korup tidak lagi membuat orang menjadi selamat, tetapi orang bisa binasa mati karena hukum Taurat itu, seperti yang dialami oleh orang yang sakit tadi. Kalau dia didiamkan saja, dan banyak cerita bagaimana hukum Taurat itu yang sudah membelenggu tidak menyelamatkan lagi. Itulah warta sukacita keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita semakin hari mampu membangun tatanan hidup yang baru seturut dengan kehendak dan sabda Tuhan itu. Mau saling melayani dan membuat hukum sungguh-sungguh menjadi hukum yang berkeadilan. Amin.